yang lagi ini aja Google deh ya, Iya. Google. Anggaplah Google nih, Google sekitar $400-an ya sekarang. Kurang lebih, Misalnya, ya. sekitar segitu ya. Lalu ada company tadi mungkin Tether atau apa itu sebutannya, dia membeli asetnya si Google nih. Yes. Jadi bukan perusahaan Google ya. Bukan. Iya. Dia membeli, sahamnya. dia sendiri sudah diakui perusahaan ini ya, Iya. bahwa ini memang dia di sana sendiri di Amerika sudah beroperasi resmi gitu, legal gitu ya. Lalu dia beli sahamnya. Nah sahamnya ini di tokenisasi itu seperti apa? Diperdagangkan per piece-nya begitu atau per apa? Bentuk tokenisasi adalah suatu bentuk mendigitalkan suatu aset tersebut. Lembar saham tersebut misalnya. Ya, nilainya. Tapi sifatnya dia adalah token. Jadi seperti aset digital atau kripto lainnya. Jadi bisa di fraction. Oke, bisa 0, berapa belinya begitu ya? Betul. Jadi Pak. masyarakat yang mungkin uangnya memang terbatas. Yes. Itu mereka tetap bisa beli gitu ya. Di situ sebenarnya menjadi kelebihan atau menjadi peluang ya Pak ya. Karena kalau zaman dulu mungkin kita kesulitan, wah kita lihat saham di Amerika, pasar modal di Amerika lagi luar biasa. Bagaimana kita bisa akses di situ ya untuk mengkapitalisasi atau berkesempatan investasi. Nah ini menjadi suatu jembatan untuk seperti itu. Dan kenapa tokenisasi ini menjadi menarik Pak? Karena seperti tadi di awal saya sampaikan juga, sekarang itu perubahan atau perpindahan kesempatan itu berubah dengan sangat cepat. Jadi kasarannya emas lagi naik nih, tapi hanya untuk waktu seminggu atau sebulan, udah tuh dia ada fluktuasi lagi kan, di mana ada yang lagi naik. Dan instrumen investasi lagi yang lain naik, misalkan US dollarnya atau sahamnya ini atau apapun itu. Di mana dengan teknologi tokenisasi ini, Bapak tidak perlu pindah-pindah platform, kasarannya gitu. Uangnya Bapak atau dana yang Bapak ini ada di satu tempat dan you have access, you have opportunity untuk dengan cepat berpindah investasi yang menjanjikan. Oke, bicara menjanjikan. Anggaplah Apple nih mungkin akan naik terus ya. Karena dia menjelang September tuh biasanya. New product launching. New product launching kan gitu ya. Atau mungkin kemarin kan baru pengumuman iOS tuh. Yes. Nggak tahu, agak turun sedikit. Setelah itu. Nah, tapi kalau kita lihat kan pergerakannya itu naik terus ya, $300-an. Apakah kemudian koin yang tadi tokenisasi tadi dibeli dengan nilai tertentu, itu mengikuti nilai yang di stock market di sana atau dia nilai lokal sifatnya di pasar sini? Ngikutin. Jadi token-token yang beredar, dan itu suatu kelebihan atau diferensiasi aset digital Pak ya. Dia selalu diperdagangkan secara global. Oke. Jadi kasarannya kalau Bapak beli suatu token di Indonesia yang dimana dia sebenarnya ada global, misalkan PLX gini ya, tokenisasi dari Apple, dimana dia juga diperdagangkan di Amerika misalkan, harganya sama. Sama persisnya. Sama. Apa 1:1 ya? Iya, sama. Dan juga mungkin di tokenisasi yang di tempat lain pun juga sama gitu. Oke, sekarang misalnya saya beli satu tokennya $300 misalnya seperti itu. Lalu di Amerika ternyata Apple-nya sahamnya turun. Saya tetap punya satu token, tapi nilainya ini berkurang, berarti betul gitu ya? Betul. Nah, ini yang kita berharap dari Apple-nya sendiri nanti. Berarti seperti itu ya, kayak kita berdagang saham juga sebenarnya di sini. Betul. Mirip-mirip seperti itu. Oke, nah kalau dulu setahu saya ya, Bitcoin, Ethereum dan segala macam itu kan nggak ada backupnya tadi, nggak ada backingnya tadi. Ya artinya mereka misalnya Elon Musk ngomong sesuatu, tahu-tahu jeblok aja, atau Trump bikin sesuatu dia naik gitu. Kan ada koin-koin modal kayak koin Trump itu. Terus atau mungkin di Indonesia tuh ada yang sempat pernah protes karena tertipu oleh salah seorang satu nama selebgram lah atau yang kita tahu juga begini. Tahu-tahu kayak menghilang begitu. Nah ini seperti apa jaminannya gitu buat kita setelah kita menaruh atau membeli token-token tersebut?
Oke, sebelumnya mungkin perlu dipahami juga, maksudnya semua investasi itu memiliki resiko ya. Oke. Jadi Fair enough namanya itu, kita melakukan suatu investasi, kita tidak bisa terlepas dari risiko yang ada. Jadi tidak ada jaminan untuk suatu investasi itu pasti menguntungkan atau merugikan. Adalah saya himbau kembali lagi kalau mau melakukan investasi, kasarnya do your own homework juga nih, Pak, dan pahami resiko-resiko yang ada gitu ya sebelum melakukan investasi. Saya mau ambil investasinya di BitTime nih misalnya. What should I do? Step-stepnya untuk my homeworknya apa yang harus saya lakukan? Ya pertama-tama kenali profil resiko Anda sendiri ya, tentunya. Anda lebih kasarannya lebih konservatif kasarannya atau risk taker atau apa, dan mengukur kapasitas masing-masing ya, yang dimana tidak ada yang bisa mengajari seorang individu gitu tentunya. Kita perlu mengenal diri kita, risiko kita sendiri, dan pahami setelah itu melihat opsi yang ada, risiko yang ada sesuai dengan risk profile masing-masing. Baru di sana do your own homework, di mana sekarang kondisi bagaimana, tren bagaimana, understand the chart dan lain sebagainya. Oke, baik. Itu berarti ada beberapa PR tadi seperti pemahaman tentang apa sih ini kriptonya, dan kemudian siapa yang backing di belakangnya, siapa yang beli, itu juga kita harus cari sendiri begitu ya? Iya, itu sudah pasti ya Pak. Pasti ya, gitu. Oke, sekarang kalau gitu gini, sekarang berarti kan company-nya. BitTime ini kenapa saya harus berinvestasi atau membeli tokennya dari BitTime gitu? Oke. Pertama-tama kita adalah suatu exchange yang legal, kasarnya kita sudah berizin di bawah naungan OJK dan juga bursa di Indonesia, dan kita memang legit lah gitu ya, dengan kita sudah di sini mungkin kita udah mengantongi izin mungkin 3 tahun kalau ya sejak kita berdiri, dan kita ngurus izin dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu dulu Pak, sebagai warga negara Indonesia, yakinkan pilihlah platform-platform atau tempat yang berizin dan resmi, jangan yang kasarannya, karena terus terang kalau apalagi kalau kita ngomong kripto Pak ya, kan yang terkenal yang dari luar, platform-platform luar yang nggak punya izin di Indonesia, ya itu resiko tinggi menurut saya. Dan kedua, dengan kita sebagai exchange yang sudah beroperasi di Indonesia, berizin dan lain sebagainya, kita hanya melisting token-token yang sudah diverifikasi atau istilahnya masuk dalam whitelist-nya OJK. Jadi kita nggak keluar dari situ, paling tidak ini token-token ini sudah diverifikasi, memang legit, ada back-nya, nggak. Di situ menjadi salah satu menambah keyakinan kita untuk ini memang sudah di-approve OJK gitu ya. Betul. Oke, baik. Iya. Nah, kalau company sendiri berarti di mana? Kantornya di mana, atau mungkin kantornya kita how do we access it ya? Kantornya kita di Jakarta, Pak. Di Jakarta? Di Jakarta, di Sudirman, di salah satu gedung perkantoran di Sudirman. Aksesnya sangat mudah, bisa bisa lihat di website kita. Terus atau kita bisa langsung download aplikasinya di Play Store atau Apple Store. Ini seperti yang exchange lainnya juga ya, tinggal pakai aplikasi langsung dengan daftar dan lain sebagainya, verifikasi dengan sangat cepat. Verifikasi seperti standarnya OJK ya, biasa seperti itu. Ada biaya tambahan lain nggak? Nggak ada. Jadi kita bahkan karena tadi seperti investasi ya, instrumen yang kelebihan kita bisa, Bapak bisa langsung masukin probably daftar dan lain sebagainya, in 10 minutes you can start trading. Dengan biaya yang sangat murah, kasarannya cuma perlu deposit minimum 10.000, Bapak bisa mulai 10.000 saja. Mulai beli 0, berapa itu tadi ya? Dan bisa mulai dengan trading. Kalau bisa swap, kita ada feature swap ke USDT yang tadi stablecoin USD ya, dengan zero fee. Jadi gratis kasarannya. Rekomennya kemana? Mana yang itu? Misalnya apakah
beli seperti tadi yang stablecoin itu, atau apa rekomennya biasanya? Yang memang kan tadi ada tokenisasi kan? Yes. Apakah yang kayak Apple atau Microsoft gitu, Google gitu, itu menjadi pilihan yang bagus gitu atau bagaimana? Atau Menurut saya kembali seperti yang tadi saya sampaikan, kayaknya kenali dulu risk profile. Pelajari dulu ya? Iya, kenali dulu risk profile-nya masing-masing dan memilih pilihan yang sesuai dengan risk profile masing-masing.